Halo, selamat datang kembali di video pemantapan materi ini. Sekarang kita akan membahas mengenai inventory management atau manajemen inventaris. Manajemen inventaris merupakan suatu aspek penting di dalam operasi bisnis. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwasanya perusahaan memiliki persediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk menyimpan barang. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materi mengenai inventory management di part yang ketujuh. Sekarang kita akan membahas tentang inventory atau inventaris. Inventaris merupakan aset yang sangat penting bagi perusahaan karena seringkali mewakili 50% dari total modal yang akan diinvestasikan. Manajer operasi harus menyeimbangkan investasi dalam inventaris dengan layanan pelanggan. Inventaris memiliki beberapa fungsi penting seperti memisahkan berbagai bagian dari proses produksi. Inventaris memungkinkan perusahaan untuk memisahkan berbagai bagian dari proses produksi sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, menyiapkan perusahaan dari fluktuasi permintaan. Inventaris membantu perusahaan untuk mengatasi fluktuasi permintaan dan menyediakan stok barang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memanfaatkan diskon kuantitas. Inventaris memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan diskon kuantitas yang ditawarkan oleh pemasok. Yang keempat, melindungi nilai terhadap inflasi. Inventaris dapat membantu perusahaan untuk melindungi nilai asetnya terhadap suatu inflasi. Inventaris dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti bahan baku adalah bahan mentah yang digunakan untuk memproduksi barang. Yang kedua, barang dalam proses, yaitu barang yang sedang dalam proses produksi. Yang ketiga, barang untuk pemeliharaan atau perbaikan atau operasional, yaitu barang yang digunakan untuk memelihara, memperbaiki, dan mengoperasikan peralatan dan mesin. Dan yang keempat yaitu barang jadi. Barang jadi adalah barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dijual. Manajemen inventaris yang efektif sangat penting bagi keberhasilan dari suatu perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki persediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk menyimpan barang. Gambar yang kalian lihat menunjukkan the material flow cycle atau siklus aliran material yang menggambarkan berbagai tahapan dalam proses produksi mulai dari input hingga output. Yang pertama, input yaitu tahap awal dari proses produksi di mana bahan baku atau material masuk ke dalam proses produksi. Yang kedua, wait for inspection yaitu tahap di mana bahan baku atau material diperiksa untuk memastikan kualitasnya sesuai dengan standar. Yang ketiga, yaitu wait to be moved yaitu tahap di mana bahan baku atau material menunggu untuk dipindahkan ke tahap berikutnya di dalam proses produksi. Yang keempat, move time. Ini adalah tahap di mana bahan baku atau material dipindahkan ke tahap berikutnya dalam proses produksi. Yang kelima, wait in queue for operator, yaitu tahap di mana bahan baku atau material menunggu antrian untuk diproses oleh operator. Berikutnya, setup time. Ini adalah tahap di mana operator menyiapkan mesin atau peralatan untuk memproses bahan baku atau material. Yang berikutnya yaitu runtime, yaitu tahap di mana operator memproses bahan baku atau material. Yang diakhiri dengan output, yaitu tahap akhir dari proses produksi di mana barang jadi keluar dari proses produksi. Gambar ini juga akan membahas tentang ABC analysis atau analisis ABC yang merupakan metode untuk mengklasifikasikan inventaris berdasarkan nilai dan frekuensi penggunaan. Inventaris diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas A dengan nilai tinggi frekuensi penggunaan tinggi, kelas B nilai sedang frekuensi penggunaan sedang, dan kelas C nilai rendah frekuensi penggunaan rendah. Metode ini membantu perusahaan untuk fokus pada inventaris yang paling penting dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris. Sekarang kita akan membahas contoh penerapan ABC Analysis atau analisis ABC dalam manajemen inventaris. Analisis ABC adalah metode untuk mengklasifikasikan inventaris berdasarkan nilai dan frekuensi penggunaan. Inventaris diklasifikasikan menjadi 3 kelas A, kelas B, dan kelas C, di mana pada gambar menunjukkan contoh penerapan analisis ABC pada inventaris suatu perusahaan.
Pada kelas A terdiri dari item inventaris yang memiliki nilai tinggi dan frekuensi penggunaan tinggi. Contohnya adalah bahan baku utama atau komponen penting di dalam suatu proses produksi. Lalu kelas B terdiri dari item inventaris yang memiliki nilai sedang dan frekuensi penggunaan sedang. Contohnya yaitu adalah komponen pendukung atau material yang digunakan di dalam suatu proses produksi. Untuk kelas C, terdiri dari item inventaris yang memiliki nilai rendah dan frekuensi penggunaannya rendah. Contohnya adalah material yang digunakan di dalam proses produksi. Analisis ABC membantu perusahaan untuk fokus pada inventaris yang paling penting dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris tersebut. Perusahaan dapat menerapkan strategi yang berbeda untuk setiap kelas inventaris, seperti pada kelas A, perusahaan harus fokus pada pengelolaan inventaris kelas A dengan sangat ketat, seperti dengan menerapkan sistem pemesanan yang lebih ketat, meningkatkan akurasi catatan inventaris, dan meminimalkan waktu tunggu. Untuk kelas B, perusahaan dapat menerapkan strategi pengelolaan inventaris yang lebih fleksibel untuk di kelas B. Untuk kelas C, perusahaan dapat menerapkan strategi pengelolaan inventaris yang lebih sederhana untuk kelas C. Dengan menerapkan analisis ABC, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan inventaris, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Sekarang kita akan membahas dua aspek lainnya di dalam manajemen inventaris, yaitu akurasi catatan inventaris dan penghitungan siklus atau record accuracy dan cycle counting. Akurasi catatan inventaris sangat penting untuk memastikan bahwa data inventaris akurat dan dapat diandalkan. Catatan inventaris yang akurat sangat penting untuk membuat keputusan yang tepat tentang pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga akurasi catatan inventaris yaitu: yang pertama, catatan yang akurat adalah unsur penting di dalam sistem produksi dan inventaris. Dikarenakan catatan inventaris harus akurat untuk memastikan bahwasannya perusahaan memiliki informasi yang tepat tentang persediaan barang. Yang kedua, memungkinkan organisasi untuk fokus pada apa yang dibutuhkan, yaitu catatan inventaris yang akurat dapat membantu perusahaan untuk fokus pada barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan menghindari pemesanan barang yang tidak diperlukan. Yang ketiga, yaitu diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat tentang pemesanan, penjadwalan, dan pengiriman, di mana catatan inventaris yang akurat dapat membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang tepat tentang kapan dan berapa banyak barang yang harus dipesan, serta kapan dan bagaimana barang harus dikirim. Berikutnya yaitu pencatatan masuk dan keluar harus akurat, yaitu pencatatan masuk dan keluar barang harus akurat untuk memastikan bahwa data inventaris selalu terkini. Yang terakhir yaitu ruang penyimpanan harus aman, di mana ruang penyimpanan harus aman untuk mencegah kehilangan atau kerusakan suatu barang. Yang kedua yaitu penghitungan siklus atau cycle counting, di mana penghitungan siklus adalah metode untuk menghitung inventaris secara berkala, bukan hanya pada saat inventarisasi tahunan. Metode ini memiliki beberapa keuntungan seperti: 1. Menghilangkan penutupan operasional untuk inventarisasi. Dengan penghitungan siklus tidak memerlukan penutupan operasional untuk inventarisasi, sehingga tidak akan mengganggu proses produksi. Yang kedua, meningkatkan akurasi inventaris, yaitu penghitungan siklus dapat membantu meningkatkan akurasi inventaris karena dilakukan secara berkala. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi penyebab kesalahan, yaitu penghitungan siklus dapat membantu mengidentifikasi penyebab kesalahan di dalam catatan inventaris sehingga dapat diperbaiki. Yang keempat, menjaga catatan inventaris yang akurat. Penghitungan siklus dapat membantu menjaga catatan inventaris yang akurat. Kali ini kita akan membahas tentang control of service inventories atau kontrol inventaris layanan. Inventaris layanan adalah barang yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan, seperti mobil baru yang terparkir di dealer. Kontrol inventaris layanan sangat penting untuk meminimalkan kerugian akibat penyusutan atau pencurian. Beberapa teknik yang dapat diterapkan untuk mengontrol inventaris layanan adalah seleksi personal, yaitu memilih personal yang teliti dan bertanggung jawab untuk
untuk mengelola inventaris layanan. Yang kedua, pelatihan dengan cara memberikan pelatihan kepada personel tentang cara mengelola inventaris layanan dengan baik. Yang ketiga, disiplin, menerapkan aturan dan disiplin yang ketat untuk mencegah pencurian atau penyusutan inventaris layanan. Yang keempat, kontrol ketat pada pengiriman masuk, dengan cara memastikan bahwa semua barang yang masuk ke dalam inventaris layanan diperiksa dengan teliti dan dicatat dengan benar. Yang berikutnya, kontrol yang efektif pada semua fasilitas yang meninggalkan barang. Memastikan bahwa semua barang yang meninggalkan inventaris layanan dicatat dengan benar dan dikontrol dengan ketat. Permintaan terhadap inventaris layanan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama independent demand dan kedua dependent demand. Untuk independent demand, yaitu permintaan terhadap suatu barang tidak bergantung pada permintaan terhadap barang lain dalam inventaris. Contohnya yaitu permintaan terhadap mobil baru. Untuk dependent demand, yaitu permintaan terhadap suatu barang bergantung pada permintaan terhadap barang lain dalam inventaris. Contohnya adalah permintaan terhadap ban mobil baru. Sehingga manajemen inventaris layanan yang efektif dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan kerugian, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan dari pelanggan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biaya-biaya yang terkait dengan manajemen inventaris. Ada 3 jenis biaya utama yang perlu dipertimbangkan, yaitu biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya persiapan. Biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau biaya untuk menyimpan inventaris, biaya ini biasanya dihitung berdasarkan persentase dari nilai inventaris. Semakin lama barang disimpan, maka akan semakin tinggi biaya penyimpanan. Lalu yang kedua, biaya pemesanan, di mana biaya untuk melakukan pemesanan dan menerima barang, biaya ini biasanya dihitung berdasarkan biaya administrasi dan biaya transportasi. Semakin sering perusahaan melakukan pemesanan, maka akan semakin tinggi biaya pemesanan. Yang ketiga yaitu biaya persiapan, yaitu biaya untuk menyiapkan mesin atau proses untuk memproduksi suatu pesanan. Biaya ini biasanya dihitung berdasarkan biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Semakin banyak pesanan yang dibuat, maka akan semakin tinggi biaya persiapannya. Untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan, perusahaan dapat menggunakan model inventaris. Gambar yang kalian lihat menunjukkan 3 model inventaris yang umum digunakan. Yang pertama, model EOQ atau Economic Order Quantity, di mana model ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kalinya. Model ini mempertimbangkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan. Yang kedua yaitu model POQ atau Production Order Quantity, di mana model ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan ketika produksi dilakukan secara berkala. Model ini mempertimbangkan biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya persiapan. Yang ketiga yaitu model diskon kuantitas, di mana model ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan untuk mendapatkan suatu diskon harga. Model ini mempertimbangkan biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan diskon harga. Dengan memahami biaya yang terkait dengan manajemen inventaris dan memilih model inventaris yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan pengelolaan inventaris sehingga mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensinya. Sekarang kita akan membahas 3 model inventaris yang umum digunakan di dalam manajemen inventaris lebih detail. Untuk basic EOQ model, Production Order Quantity model, dan Quantity Discount model. Ketiga model ini memiliki asumsi dan karakteristik yang berbeda, sehingga cocok untuk diterapkan di dalam situasi yang berbeda pula. Yang pertama, basic EOQ model, di mana digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan setiap kali. Model ini asumsi bahwasanya permintaan diketahui, konstan, dan independen. Model ini juga berasumsi bahwa waktu tunggu diketahui dan konstan. Model ini cocok untuk barang-barang yang permintaannya stabil dan waktu tunggu pengirimannya yang relatif singkat. Contohnya yaitu pemesanan bahan baku untuk produksi makanan ringan yang memiliki permintaan yang stabil dan waktu tunggu pengiriman yang singkat.
Yang kedua yaitu Production Order Quantity Model, di mana model ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan ketika produksi dilakukan secara berkala. Model ini berasumsi bahwasanya persediaan menumpuk selama periode waktu setelah pesanan dilakukan. Model ini cocok untuk barang-barang yang diproduksi secara berkala, seperti mobil atau peralatan elektronik. Contohnya adalah pemesanan komponen untuk produksi mobil yang diproduksi secara berkala. Yang ketiga yaitu Quantity Discount Models, di mana model ini digunakan untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan untuk mendapatkan diskon harga. Model ini berasumsi bahwasanya harga yang lebih rendah sering tersedia ketika pembelian dalam jumlah yang lebih besar. Model ini cocok untuk barang-barang yang memiliki diskon kuantitas seperti bahan baku atau komponen. Contohnya adalah pemesanan bahan baku untuk produksi makanan ringan yang memiliki diskon kuantitas jika dipesan di dalam jumlah yang besar. Dengan memahami ketiga model inventaris ini, perusahaan dapat memilih model yang paling tepat untuk situasi mereka dan mengoptimalkan pengelolaan inventaris, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisiensi. Sekarang kita akan melihat ilustrasi visual dari Basic EOQ Model dan Production Order Quantity Model, di mana gambar ini membantu untuk memahami bagaimana kedua model ini bekerja di dalam praktik nyatanya. Yang pertama yaitu Basic EOQ Model. Pada gambar menunjukkan bahwasanya inventaris menurun secara linear selama periode waktu tertentu, kemudian dipesan kembali dengan jumlah yang sama sehingga inventaris kembali naik ke level maksimum. Model ini asumsi bahwasanya permintaan diketahui konstan dan independen. Model ini juga berasumsi bahwa waktu tunggu diketahui dan konstan. Model ini cocok untuk barang-barang yang permintaannya stabil dan waktu tunggu pengirimannya relatif singkat. Contohnya yaitu pemesanan bahan baku untuk produksi makanan ringan yang memiliki permintaan yang stabil dan waktu tunggu pengiriman yang singkat. Yang kedua yaitu Production Order Quantity Model, di mana pada gambar menunjukkan bahwasanya inventaris menurun secara linear selama periode waktu tertentu, kemudian diproduksi kembali dengan jumlah yang sama sehingga inventaris kembali naik ke level maksimum. Model ini berasumsi bahwasanya persediaan menumpuk selama periode waktu setelah pesanan dilakukan. Model ini cocok untuk barang-barang yang diproduksi secara berkala, seperti mobil atau peralatan elektronik. Contohnya yaitu pemesanan komponen untuk produksi mobil yang diproduksi secara berkala. Selanjutnya kita akan membahas tentang Quantity Discount Model lebih detail atau model diskon kuantitas di dalam manajemen inventaris, di mana pada gambar, model ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan diskon harga jika mereka memesan barang dalam jumlah yang lebih besar. Pada gambar menunjukkan contoh tabel diskon kuantitas dan perhitungan total biaya untuk setiap pilihan, di mana diskon number, adanya diskon quantity, adanya diskon dengan persentase diskon, lalu juga adanya diskon price, harga per unit setelah diskon, unit price, harga per unit sebelum diskon, order quantity, jumlah barang yang akan dipesan, annual product cost, total biaya barang yang akan dipesan, annual ordering cost, yaitu total biaya pemesanan, annual ordering cost, total biaya pemesanan, annual holding cost, total biaya penyimpanan, dan total biaya. Sehingga perusahaan harus mempertimbangkan semua biaya-biaya yang terkait dengan inventaris, seperti biaya penyimpanan, biaya pemesanan, dan biaya produksi. Untuk menentukan jumlah optimal barang yang harus dipesan, dalam contoh ini perusahaan dapat memperoleh total biaya terendah dengan memesan 1000 unit dengan harga $4,80 per unit, di mana sehingga dapat diketahui bahwasanya tujuan manajemen inventaris yaitu adalah untuk mencapai keseimbangan antara investasi inventaris dan layanan pelanggan. Perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki persediaan barang yang cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu tinggi untuk menyimpan barang. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video-video menarik lainnya tentang manajemen inventaris ataupun tentang materi-materi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.